Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ulia dari 6036 dari kelas 4B. Di sini saya akan menyelesaikan UTS Statistika Pendidikan, yaitu dengan uji TITES pada Excel dengan data berpasangan dan juga independen. Nah, soal nomor 1 yaitu terdapat data hasil belajar siswa setelah pretest dan post-test pada pelatihan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP. Nah, asumsi data pada data berikut yaitu sudah berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Di sini terdapat H0 yaitu tidak ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan juga sesudah pelatihan. Dan untuk H1-nya ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan yang digunakan yaitu 95%, yang artinya taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05. Langsung saja kita mulai uji TITES-nya, yaitu dengan cara klik data. Kita klik data analisis, langsung kita pilih TITES failed to sample for min. Klik OK. Nah, untuk variabel 1 range-nya kita pilih yang pretest. Dan untuk variabel 2 range-nya kita pilih yang post-test. Di sini post-testnya ini kita blok sekalian, maka jangan lupa di sini labelnya kita klik. Dan untuk output range ini tempat untuk menetapkan hasil outputnya, yaitu saya taruh di kolom N. Terus kita klik. Di sini datanya udah keluar, maka kita lihat di sini ada jika tabel kurang dari T hitung, maka diterima hasil 0 dan juga sebaliknya. Nah, yang perlu kita handle di sini yaitu TITES. Yaitu TITES ini adalah T hitung. Nah, sedangkan main tabel ini adalah T critical to 10. Nah, di sini main tabel ini adalah minus 2,109, sedangkan T tabelnya yaitu minus 3,715. Maka di sini yaitu T stat ini lebih kecil daripada T tabel, maka terima H1 dan tolak H0. Nah, untuk yang kedua kita juga bisa melihat dari P yaitu di sini ada P kurang dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1 dan juga sebaliknya. Di sini P-nya kita highlight. Nah, di sini P-nya sama dengan 0,001, sedangkan alfanya yaitu 0,05. Maka di sini yaitu P itu kurang dari 0,005, maka dapat disimpulkan yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Jika H1 diterima, maka kesimpulannya yaitu ini. Ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan juga sesudah pelatihan. Nah, sudah selesai. Lanjut dengan soal nomor 2. Ini yaitu dengan data independen. Di sini yaitu terdapat data banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal dengan kelompok kontrol dan juga eksperimen. Nah, asumsi datanya pada data berikut ini yaitu sudah berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Dan untuk H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Taraf kepercayaan yang digunakan yaitu 95 juga, yang berarti taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05. Nah, langkah-langkah yang pertama itu uji homogenitas. Nah, bisa dilihat di sini uji homogenitas itu terdapat F, yaitu variabel terbesar dan variabel terkecil. Maka yang pertama dicari dari data kedua ini yaitu variasi atau F. Nah, di sini varian terbesar dan terkecil bisa dilihat dari rata-ratanya, maka rata-ratanya kita jumlah terlebih dahulu. Kita ketik var TS 40. Ini kita blok. Kita klik enter. Lalu yang kedua ini sama, kita klik sama dengan var TS 40 dan kita blok ya. Nah, maka di sini rata-ratanya sudah terlihat. Maka di sini yang bisa dinyatakan F1 yang terbesar yaitu 9,1 kita nyatakan sebagai F1, dan yang kedua F2 yaitu 6,25. Nah, atau F1-nya ini kelompok kontrol dan F2-nya kelompok eksperimen. Langsung kita lakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitasnya yaitu kita klik data, kita klik data analisis, terus kita pilih yang F-test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, untuk variabel 1 range-nya kita klik yang variabel kontrol. Dan yang kedua ada variabel 2 range-nya, kita klik yang eksperimen. Nah, karena di sini labelnya nggak saya blok, maka labelnya nggak saya checklist di sini. Nah, untuk output range ini hasilnya saya taruh di label O. Nah, di sini sudah kelihatan datanya. Nah, bisa dilihat di sini.
Jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, dan sebaliknya. Di sini kita lihat F. F-nya kita highlight dulu. Dan F tabelnya ini F critical one tail ini. Nah, di sini F tabelnya itu 2,403. Nah, di sini dapat dilihat bahwa F-nya ini 1,05 dan 2,40 ini lebih kecil. Maka di sini kan F sama dan F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya nah, kita juga bisa lihat dari P-nya. Ini P-nya kita highlight juga. Nah, P-nya ini 0,21. Sedangkan alfanya itu adalah 0,05. Nah, 0,2 dan 0,05 ini lebih besar. Maka di sini ada P lebih besar dari A, maka H0 diterima. Untuk P-nya, karena P lebih besar dari karena P-nya lebih kecil. P-nya ini lebih besar karena 0,02. P-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Nah, jika H0 diterima, maka data ini itu adalah data yang homogen. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu kita uji T independen. Langsung saja kita mulai, yaitu dengan cara klik data. Kita klik data analisis, terus kita pilih yang t-test sample assuming equal variance. Kita klik OK. Untuk variabel 1 range-nya ini kita pilih yang ini, dan variabel 2 range-nya kita pilih yang eksperimen. Nah, ini kan labelnya nggak saya blok, maka labelnya nggak saya checklist. Untuk output range-nya saya taruh di bawah ini. Nah, di sini datanya sudah keluar. Nah, dilihat di sini, jika min tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka diterima H0, dan T hitung kurang dari dan juga sebaliknya. Maka yang perlu kita highlight di sini yaitu t-test. Terus T hitung T tabel, dan T hitungnya ini T critical to T min dan T tabel. Nah, dan juga B-nya. Di sini min T tabel itu sama dengan minus 2,04, dan sedangkan T-statnya itu minus 1,13. Nah, minus 2,04 dan minus 1,13 itu lebih besar minus 1,13. Maka di sini yaitu T-stat lebih besar daripada T-tabel. Nah, jika T-tabelnya lebih besar, nah di sini min T-tabel ini kan lebih besar daripada T-stat, maka H0-nya diterima. Dan juga kita bisa lihat P-nya. Di sini P-nya itu 0,2 dan alfanya tadi 0,05. P-nya ini lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Nah, jika H0 diterima, maka kesimpulannya yaitu ini. Tidak ada perbedaan, rata-rata hanya istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Kita copy dulu. Nah, jadi dapat disimpulkan menggunakan uji t-test ini yaitu H0 diterima atau yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hanya istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nah, setelah selesai, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.